Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Faqala aidan fi ayatin ukhra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RT beserta jajarannya, pengumuman kepada segenap hadirin jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Raudhatul Jannah, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi fardhiyah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini semua bernilai ibadah. Allah tulis menjadi satu amal yang salih, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah ilmu, barokahnya majelis ta'lim, mudah-mudahan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti ketika roh kita diambil oleh Allah, kita semua akan mendapat derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, langsung saja malam ini kita bersama-sama tafaqquh fiddin, belajar bareng-bareng memahami ilmu agama Islam. Adapun materi yang kita bahas masih
masih membahas tata cara menguburkan jenazah. Karena yang hadir ini semua calon mayit. Calon RT mah belum tentu, lurah apalagi, DPR apa. Tapi kalau calon mayit itu pas. Walaupun di Wanajaya sudah ada tim gali kubur, tapi tetap yang namanya ilmu harus dikaji. Terlebih-lebih kita ahli waris, kalau saudaranya meninggal atau mungkin bapak kandung, ibu kandung, mertua dan macam-macam, beliau meninggal, kita ahli waris harus ngerti. Contoh ini contoh kejadian. Saya masih ingat kejadian tahun 2011. Waktu itu saya masih di Villa Mutiara. Samping saya tetangga ini anaknya ketabrak kereta, kesamber, jadi ininya kepalanya ini pecah. Umur SMP kelas 3. Begitu dibawa ke rumah sakit, sepulang dari sana darah ini mengocor terus. Orang-orang nggak mau pada melatih, takut. Itu mayat diinepin semalaman, nggak ada berani yang nungguin. Akhirnya saya ajak jamaah saya bareng-bareng nyolatin. Kasusnya begini. Begitu bocah ini dibawa ke makam Wanajaya, ini pakaian dia, pakaiannya, buku-bukunya, ijazahnya dibungkus, mau dikubur di samping jenazahnya. Nah di situ saya melarang. Saya bilang sama ahli kubur, Pak, jangan dikubur di sini. Tahu nggak resikonya ini? Tadinya dia ngotot dia. Akhirnya saya ceramah. Ente tahu nggak resikonya kubur benda ini di samping mayat? Resiko. Boleh benda ini mau dikubur silahkan, tapi tempatnya berbeda. Setelah jenazah dikubur rapat, baru benda-benda ini gali lagi lubangnya di sampingnya. Jangan satu liang lahat. Kenapa? Orang meninggal dunia tidak boleh membawa benda-benda yang lain. Kita ini umat Islam, bukan orang Kristen. Baru belum. Iya ya Pak Ustaz. Iya, ngaji namanya. Yang keluarganya diam saja. Ini kembali tadi, ilmu itu harus dikaji. Jangan mau kejadian begini kalau nggak kaji. Iya, udah masukin aja sekalian sepatunya, jamnya, sepeda motornya, udah kubur bareng-bareng. Ini kan kecintaannya waktu hidup. Kita itu orang Muslim, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik. Mereka silahkan mati mau dihias, masuk kubur semua harta dibawain, emas, bawain macam-macam kayak orang mau nikahan. Silahkan, itu hak mereka. Tapi kita punya aturan sendiri, syariat sendiri, termasuk tadi tidak boleh bawa benda apapun kecuali kafan yang dipakai. Gigi saja kalau emas disuruh nyopot, spiral saja kalau di dalam alat vital disuruh nyabut. Atau apa mungkin karung, buku, celana masukin mau dikubur bareng-bareng. Ini nanti kita pergi satu langkah langsung jenazah diadab, diajar, teguk dipukul sama malaikat mongkar. Mobil jenazah kalau ada benda yang jatuh wajib diangkat.
diambil selama jenazahnya belum membusuk. Dengan kok ngubur jenazah jatuh HP-nya, lupa udah dikatain, ambil lagi kan? Kenapa? Kasihan jenazahnya. Yang begini namanya ilmu. Maka walaupun kita ini di desa Wanajaya sudah ada tim gali kubur, sudah ada ambulan, tapi tetap ilmu harus digaji. Nanti kita jelaskan pula azannya ini apakah nunggu jenazah masuk dulu, apakah sebelum jenazahnya masuk, sebelum puncung-puncungnya dibuka atau setelahnya. Ini tata cara ngubur jenazah. Jangan nanti ngeyel. Orang mau kubur di agama kayak mau sholat. Wah, ini kacau lagi begini. Kacau lagi ini. Tidak tahu substansi ada. Saya pernah diprotes, protes sama orang macam ini. Bab jenazah begini, saya jelasin ada. Orang mati mau diadaan. Itu saya jelaskan. Anda tahu nggak substansi adzan? Adzan itu substansinya sunnah, status hukumnya sunnah. Kalau sunnah dipakai di mana saja selama itu kebaikan boleh. Ini orang mati menghadap Gusti Allah, masuk alam kubur yang selama itu belum pernah dilihat oleh dia, lalu tiba-tiba masuk ke situ. Nah, adzan ini tujuannya, fungsinya adalah untuk menghalau makhluk-makhluk yang ada di dalam kubur. Ngerti orang gue? Iya. Lah ini kayak gue lah. Ngaji yang gantang jelas. Ada kira mau sholat saja, ilmunya cetek ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطر القبر بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجسس. تقدم أن الدفن فرض كفاية وأن أقله كفرة tamna ar-raihah was-sibah. Yustahabu al-fana fil lahdi wa huwa afdal min asy-syaqqi lima ru'ya lima rawah Imam Muslim radhiyallahu anhu Sa'id bin Abi Waqqas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqadu li lahdan wa nasabu 'ala al-labani nasaban kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Tata cara kita mengukur jenazah. Sebelum saya jelaskan lebih detail, cara gali kubur itu ada dua macam. Nomor satu, lubang lahdin. Lahdin itu kalau bahasa Jawa lubang landak. Lubang landak itu prakteknya kayak di sini. Jadi bikin lubang kubur. Setelah selesai kuburan, minimal kubur jenazah itu lubangnya diyakinkan sekiranya baunya tidak tembus ke atas. Itu minimal. Maka di Wanajaya ini kalau bikin lubang jenazah, kalau tak mati hanya satu pusar yang tinggi urutan urutannya. Boleh apa tidak? Boleh selama baunya tidak kemana-mana. Tapi saya agak jamaah yang rumahnya sampai tunda persis peristiwa COVID itu ternyata kalau jam 12 malam anak-anak mencari itu dia tinggal di sana, katanya bawa musuh. Nah waktu istilah COVID kan sehari bisa 14, 15, 20 proyek yang berkali aturannya
lubang itu bisa menjaga jenazah dari gangguan hewan buas dan sekiranya bau itu tidak muncul. Itu minimal. Kalau afdolnya sak gendek sak pengawe, kan ini bikin lubang sampai masuk berdiri tangannya begini. Nah ini baru ini afdol. Ini di kampung-kampung ini. Di sini kan tanahnya kan tanah bekas sawah, cangkul, utang kecil aneh. Kalau di kampung tanahnya dulu, ya kan, dari kumpul ini cepat. Tapi afdolnya sak detik, sak omong, sak pengawe. Makan watas tokan. Dan dengan masuk berdiri tangannya begini. Nah ini atas, ini afdol. Tadi saya jelaskan. Pertama lahdin ini lubang langgar. Setelah jadi lubang, lalu samping barat digerong ini. Ini fungsinya nanti untuk naruh jenazah. Namanya lahdin. Nah setelah diperkirakan di sini lubangnya masuk untuk jenazah, ini dinding-dindingnya begini. Dinding-dindingnya. Di dalam gali lubang yang sekiranya untuk memasukkan jenazah, maka di situ diperkirakan kalau jenazah itu berjongkok berdiri, duduk berdiri, ini nggak nyangkut. Jangan kayak ayam nggak ada urusan. Ini kan mayit, manusia ini jasadnya mulia. Walaupun karena dari Allah memuliakan produk manusia, maka mati pun ada harganya. Tadi bikin lubang itu, yang tadi sebelah sini, yang kalau jenazahnya itu, sekiranya jenazah duduk di tengah. Apa tujuannya? Ini nanti dia setelah kita yang ngantar pulang mau dibangunkan malaikat mongkar menanggil. Nanti dia mau dibangunkan. Surat Yasin menjelaskan. Qalu ya wailana man ba'atsana hadza maw'idul rahman wa sadaqal mursalun. Kata jenazah yang matinya tidak membawa iman, qalu ya wailana, celaka kami, celaka kami. Bangkit dari kubur ini akhir. Habib Abdullah Al-Haddad wali kutub dalam kitabnya menjelaskan penyesalan ahli kubur dan kagetnya ahli kubur dibangkitkan dari tidurnya tadi itu. Ini kebanyakan karena manusia waktu hidup di dunia jarang hadir di majelis taklim. Kaget. Mereka yang tidak punya iman kaget, Pak. Bagaimana gak kaget? Tadinya dia di rumah sakit, sebelah kiri istrinya, sebelah kanan anaknya, tempatnya enak. Tiba-tiba dia sudah di alam kubur, gelap gulita. Maka dibangkitkan. Ini kebanyakan kaget. Man rabbuka? Kaget. Hada ma wa'ada Rahman. Apakah ini janjinya Allah yang dulu disampaikan ulama kiai di masjid-masjid menyampaikan adanya cerita alam kubur? Apakah ini? Wasadaqal mursalun. Betul. Para nabi, para rasul, wali-walinya Allah, semuanya penyampaiannya hak dan itu nyata, semua bakal mengalami. Kalau berbicara majelis taklim, ini pahala yang paling mudah untuk dicari. Betul nggak? Dengan yang penting datang, duduk, mendengarkan, mau didengar ngantuk, mau ngalamun, mau pelongo-pelongo, pahalanya ada. Ada itu. Tapi hadir di majelis ini paling
Artinya begini Pak, beda dengan undangan-undangan nikahan, undangan sunatan, undangan maulidan, beda. Mana Pak RT? Ada Pak RT? Mana? Lah, ini RT saya. Di RT kita itu kalau nikahan undangan full apa enggak full? Kalau malam begini Pak. Wes pokoknya teko kabeh Pak. Yang enggak yakin juga datang juga Pak. Yang lagi besoknya teko. Tapi kalau ngaji begini, satu RT berapa orang ini perwakilannya? Paling 10 orang paling banyak Pak. Ya, itu dihitung satu RW ya. Masjid satu RW. Berapa RT? Ya Pak. 11. Itu dibagi-bagi, saya ketemu 5. Coba diundang nikahan, diundang hajatan, kok kenceng datangnya? Esek. Lo beda pahalanya. Yang begini nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Pokoknya ilmu mutlak murni haji. Dan jangan dianggap remeh yang begini Pak. Apa rumah samu tabligh akbar itu pahalanya lebih gede? Tidak. Sampai hadir tabligh akbar di mana? Belum tentu. Di sana banyak kepentingan, ada politik, macam-macam di sana. Tapi di majelis taklim begini Pak, ada kepentingan apa? Tidak ada. Duduk di masjid dengerin ngaji, besok orang ada. Alhamdulillah kopinya. Tapi kalau kopi terus saya ngapain? Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi mengenai masalah lubang kubur. Tadi saya jelaskan nomor 1 lahdin, namanya lubang landa. Yang kedua ausyakin, lubang cemburi. Cemburi itu bikin lubang dulu, selesai ukuran kurang lebih 80 cm. Tengahnya dibikin karasan, lubang lagi kurang lebih seukuran mayat duduk, berarti 60 cm. Nah nanti mayatnya masukin ke dalam, miringin ke kiblat, dinding arinya begini. Kalau tadi yang lubang lah atau lubang latin, dinding arinya begini. Kalau jenengan sudah ngaji, lihat yang tadi ini nggak kaget. Cuman nanti prakteknya lihat situasi kondisi. Kalau tanahnya gembur, bikin lubang tadi yang model syakpin yang tengahnya dibikin karasan. Itu lebih afdol, tidak gampang ambles. Ya, sekarang kubur Wanajaya itu Pak, setahun, 2 tahun, apalagi kayunya mohon maaf, dinding aringnya ini papan-papan kayu albasia. Udah setahun ambles. Yang bagus tadi bikin lubang syakpin, tidak gampang ambles. Cuman harus membutuhkan tanah yang betul-betul gembur. Itu mengenai tata cara bikin lubang. Sekarang lanjut lagi. Wa yusattahu al-qabru ba'da ayyam maqam. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, terus sudah prosesnya sempurna, adzan sudah, buka kunjung sudah. Adzan yang bagus bagaimana? Yang bagus kata Imam Rafi'i, sebelum jenazah masuk adzan dulu. Yang bagus, bukan masalah boleh nggak boleh, dua-duanya boleh. Yang bagus sebelum masuk adzan dulu, selesai adzan qomat baru dimasukkan. Tadi sudah adzan, goib yang pergi semua, kubur steril. Inilah kenapa adzan dulu baru dimasuk. Umpama mau dimasukkan dulu adzannya setelah menunggu masuk jenazah, itu juga sah, tapi kurang afdol. Begitu sempurna, miring, wajahnya
melintas kubur, jangan niatkan benda, enggak apa-apa, sah. Bedanya kalau dimasukkan peti, sebelum peti dimasukkan ke kubur, jenazahnya tetap sama di hadapan kiblat, ditempel tanah. Maka di peti itu harus ada tanah. Bikin gelung, tahu gelung? Tanah di kepala. Bikin 8, 2 di sini, 2 di sini, 2 di pantat, 2 di bawah lutut, 8. Tujuannya apa? Setelah dimiringkan ke kiblat, pipinya, wajahnya ditempelin tanah. Itu syarat wajib. Jenazah kok tidak menghadap kiblat, maka cara wudhunya salah, tidak sah. Kalau belum busuk, hukumnya wajib dibongkar. Kata kita fakul mu'in sulit. Kalau belum busuk, malayaklah. Kalau belum hancur, bongkar. Karena ini hukumnya wajib. Setelah selesai, maka kubur wala yujassasu, tidak boleh dikasih semen. Kuburnya Pak, dalamnya ini bukan kijing, bukan apa itu maesan, bukan. Harus paham ini. La yujassasu, kuburnya tidak boleh dicor. Contoh yang kita lihat di mana Pak? Solo Perawat. Namanya apa itu Pak? Terus pokoknya Sandiaga Uno, Sandiaga itu. Dengan contoh, jadi orang kaya, terus beli kubur di sana. Dengan menggunakan logika, wah, biar saya nanti masuknya nyaman, Pak, tolong siapin kubur saya di semen, di keramik, di granit, biar saya dalam adem, syukur dikasih kipas angin. Mangsamu kubur layu jasosu tidak boleh dicor. Dalamnya nih Pak, bukan atasnya. Dalamnya tidak boleh dicor. Kenapa? Ini nanti bisa difungsikan orang lain setelah berapa tahun lagi. Setelah berapa tahun lagi. Maka di Saudi Arabia bikin kubur ini kayak bikin karet. Gunanya apa? Bergantian dengan yang lain. Beda dengan para ulama, wali-wali Allah, berbeda. Maka dalam kajian syarahnya Fathul Mu'in, kita ngejing, tahu ngejing Pak? Bikin tanda kuburan, termasuk bikin rumah. Itu dibahas, dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syata, boleh kuburan itu dikasih tangga, dikasih nama, dikasih rumah-rumahan, boleh. Bagi siapa? Nabi Allah, Rasul Allah, wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama besar. Tujuannya apa? Biar yang mendoakan ini nyaman. Tapi kalau orang awam model kita, tidak dianjurkan untuk dibikin rumah, apalagi di tempat makam umum. Kalau model kita kenapa nggak diperbolehkan? Model kita yang hadir, kalau mati maksimal paling yang datangi anak cucu. Itu pun lebaran sekali loh. Itu juga lengkap, anak waktu ingat itu, anak waktunya merukul, merantau di Bekasi, orang tua nggak ditengok, kuburannya udah kayak hutan, kayak hutan. Beda dengan ulama besar, contoh dengan ke Banten, Kanjeng Sultan Hasanuddin ini, beliau juga Umar, juga ulama, tokoh sufi, sampai sekarang makomnya tidak pernah sepi dari manusia yang berdoa di sana. Maka boleh untuk dibangun, silahkan, manfaatnya ada. Beliau sudah wafat, bisa menghidupi orang yang masih hidup, bisa menunjukkan atau menimbulkan ekonomi kreatif.
hari, tiap menit, tiap jam itu ada yang hadir. Kalau makan sampean, so besar teko. Anakku duit paling maksimal dari lebaran sekarang. Itu kalau ingat. Kan tadi kalau makan orang awam tidak dianjurkan untuk dibikin rumah. Boleh nggak dikasih tanda? Boleh. Yang mati namanya umpama Pak Imin bin Maico, polisi nggak apa-apa. Kalau bahasa fikihnya nulis nama jenazah itu makruh saja, nggak haram. Dengan punya bapak orang tua terus dikicing kasih tanda namanya disebut wafat tanggal sekian itu makruh Pak, makruh tidak haram. Kalau mau begitu silahkan, enggak juga tidak dosa. Boleh nggak dengan tanda yang lain? Pohon boleh. Untuk tanda ini buyut saya di sini. Sampai masih ingat nama buyut-buyutnya? Ingat? Coba saya sebutkan ini dari sampean, bapaknya bapak, bapaknya lagi. Ingat namanya itu? Potongannya sampan berapa? Orang merantau itu kebanyakan kasusnya nggak tahu mbah buyutnya Pak. Waduh, kacau nasab opo ini. Makanya orang Arab itu budayanya menggunakan bin itu mengingat mbah buyutnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay terus sampai atas. Itu untuk mengingat. Sampai begitu ditulis tawasuli beliau biar mendapat barokahnya orang tua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walayu benar alaihi walidasos. Makom kita dalamnya tidak boleh dicor, tidak boleh dibangun. Sekarang berkembang lagi hukumnya. Bagaimana kalau kita duduk di makam atau sholat di masjid yang depannya ada makam? Jadi kalau kelompok Wahabi ngoyel tetap haram. Itu Wahabi Pak. Ustadznya dari yang paling pentolan sampai yang paling berapa? Haram. Jenengan sholat di Raudhatul Jannah, depan sini ada makam, ini haram begini. Ini hadisnya, hadis Muslim sahih. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu 'alaiha. Ini artinya mati. La tajlisu 'alal qabri, ay 'alal qubur. Kalian tidak boleh menduduki kubur. Artinya apa? Nggak boleh ini kubur sampai duduk di atas. Kalau sampai makom ziarah, duduknya hati-hati, jangan ini kubur diinjek duduk, nggak boleh. Jelas itu haram. Yang kedua, la tusallu 'alaiha. Kalian jangan sholat di atas kubur. Ini perintahnya bukan masjid yang depannya kubur, tapi Nabi menjelaskan la tusallu 'alaiha, kalian jangan sholat di atas kuburan. Nah kalau kuburnya di depan, sholatnya di sini, enggak apa-apa. Cuman Wahabi ini ngeyel, nggak melihat Madinah. Madinah itu makam Kanjeng Nabi di depan pengimaman masjid. Ini masjid Raudhah makam Rasul. Itu di depan masjid, tapi dia juga sholat di sana. Kenapa nggak ngeyel itu? Tapi semua masjid di Indonesia yang depannya ada kubur, dia haram-haramkan. Kan ini kajian menyesatkan. Sama cuma melu ini pusing tenang. Nah ini ada apa mereka? Ini namanya ada proyek. Yang penting beda sama yang sudah ada. Ngerti Pak? Ngerti gak ini? Sampai kalau
Udah gitu sampai nanti kurus sampai nanti nggak dapat berkat. Kan ngaji sama wahabi nggak ada tahlil, nggak ada maulidan, kapan makan enak saja. Kalau ahli sunnah tahlilan mangan, kematian mangan di sana, kekah mangan, bikin rumah mangan maneh, ono tonggone hajatan mantu nanti hajatan mangan lah. Pokoknya jadi orang ilmu gemuk, berkat terus. Loh ini untuk bukan ekonomi loh Pak. Di samping sultan sempurna ada, ini Allah untuk memutarkan jagat raya. Ada kegiatan maulidan, Raudhatul Jannah Rajaban, maulidan, belanja di warung, belanja telur, belanja minyak. Yang punya warung senang. Kalau Wahabi warungnya sepi, air putih, kembung, rokok haram, kopi haram. Air putih terus bentuk ketemu ya. Ini kajian normal Pak, standar. Artinya apa? Ini ahlus sunnah mencontoh Nabi, dan ini yang sudah dijalankan oleh para ulama-ulama tokoh-tokoh kita. Tinggal kita melestarikan, nguri-nguri, ngelakoni, meneruskan perjuangan mereka. Tapi aneh, Wahabi kalau disuruh kenduren, disuruh ambil besek, gak ikut. Ntar wayahnya tahlil, la ilaha illallah, tidur. Ini kan namanya korupsi Pak, korupsi deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tegaskan lagi ya, biar jelas. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh sholat di atas kubur, bukan di masjid yang depannya kubur, bukan itu. Ini mereka ini salah memaknai, salah mentakwil. La tusallu alaiha. Ya nggak mungkin lah kalau kita sholat di atas kuburan. Terus berkembang, itu makomnya Habib Hasan Mbah Priok. Itu makom sampingnya ada tempat sholat, boleh apa tidak? Boleh. Wong tempat ini bukan di atas kubur. Loh, di wilayah Bekasi, Kerawang, sekitarnya banyak makom kiai di depan kuburan. Bagi Nur Ali, Pondok Ungu, makamnya juga di samping tempat sholat. Bagi Jahari, Mbah Nawawi Ceger, makamnya persis di depan pengimaman. Apakah beliau bodoh? Apakah beliau nggak ngaji? Alim beliau, ngerti semua. Kanjeng Sultan Hasanuddin makam di samping masjid. Ini nggak usah ragu dengan adanya statement yang ngomong sholat di masjid kalau depannya kubur nggak sah, itu bohong, pembohongan besar. Hadisnya jelas, yang nggak boleh itu sholat di atas kubur. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Rahman. Iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. As'aluka al-huda wal 'afiyah was salamah fid din wal akhirah. As'aluka 'ilman nafi'an 'ilman nafi'an mubarakan. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min la yashfa' bi barakati hadha al-majlis ij'alna awladan wa azwajan talamatan syafa'atina min ahli al-'ilmi wal khair wal ibadati wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada guru kita di Jalan Semarang yang tadi sudah memulaikan pembahasan tentang tata cara menguburkan jenazah. Mudah-mudahan kita bisa paham dan buat praktek kita di kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan bulan depan bersama Jalan Semarang di pembahasan yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, sehat panjang umur sehingga bisa bertemu kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Assalamualaikum